Selamat siang anak-anak, jumpa lagi kita pada siang hari ini. Kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Manusia adalah makhluk sosial yang harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan bekerja ataupun menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut bisa dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Secara umum, pengertian kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia demi memperoleh barang atau jasa. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Anak-anak, setiap pagi ibumu menyiapkan makanan, misalnya mengolah nasi menjadi nasi goreng, itu adalah merupakan kegiatan produksi. Contoh lain, mengolah kain menjadi baju. Industri garment mengolah kain menjadi baju. Akan bertambah kegunaan kain apabila dibuat menjadi baju. Yang dimaksud dengan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Berdasarkan pengertian kegiatan produksi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari 1. Nilai guna bentuk. Nilai guna bentuk atau raw utility adalah suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contoh, kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila diolah menjadi tahu, tempe. Harga dan manfaat dari tahu atau tempe lebih tinggi dibandingkan dengan kacang kedelai. Yang kedua, nilai guna tempat atau place utility. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Contoh, pasir akan berguna lebih tinggi ketika sudah dipakai pada bangunan. Yang ketiga, nilai guna waktu atau time utility adalah nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contohnya, payung akan berguna apabila digunakan pada saat hujan atau panas. Yang keempat, nilai guna kepemilikan atau ownership utility, yaitu nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah ke pemilikannya. Contoh, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibeli oleh seseorang dan kemudian dipakainya. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut produsen. Tujuan produsen menghasilkan barang, yang pertama, memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, memperoleh keuntungan. Kemudian yang ketiga, menjaga kontinuitas barang dan jasa. Kegiatan produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi terbagi menjadi 2, yaitu faktor produksi asli, misalnya faktor alam, kemudian faktor produksi turunan, misalnya modal. Faktor produksi alam yaitu faktor
adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Misalnya tanah sebagai sumber daya alam. Manusia dapat menggunakan untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat untuk usaha, dan lain sebagainya. 2. Hutan. Hutan dapat menghasilkan bahan mentah kayu. Kemudian yang ketiga, barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Kemudian yang keempat, air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Dua, faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, adalah tenaga kerja yang tidak mempunyai keterampilan. Yang ketiga, faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Yang keempat, faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Anak-anak, sudah paham tentang materi kegiatan produksi? Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Selamat siang. I come to you in times of trouble.